Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah SWT, yang mana dengan hidayahnya serta inayahnya kita dapat berkumpul di masjid yang Allah berkahi. Selawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW dan para keluarganya serta sahabatnya, menjadi teladan bagi kita untuk mengikuti mereka sampai akhir zaman. Masyaallah muslimin, jamaah sholat isya yang disambung dengan sholat tarawih dan ditutup dengan sholat witir. Alhamdulillah kita bertemu dengan keadaan sehat walafiat. Sebelumnya ini pun buka dari ini. Semangat ya, semangat. Alhamdulillah. Yang pun buka kan semangat menerima Allah sama. Sebelumnya saya menggantikan Ustaz kami, Ustaz Samsuri, di Pondok Ma'had Mutiara Quran. Qadarullah beliau ada acara di saya disuruh menggantikan beliau. Dalam perihal Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menyingkat waktu, ada sebuah cerita dari riwayat Imam Bukhari, riwayat sahih dari Imam Bukhari tentang seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang tulus bersujud kepada Allah, selalu melakukan kebaikan-kebaikan, selalu melakukan amalan-amalan sunnah. Tapi Allah tetapkan dia di Lauhul Mahfuz, Allah tetapkan dia menjadi ahli neraka. Ada 4 yang Allah tentukan jika seorang hamba sudah terlahir di dalam dunia. Yang pertama adalah rezeki, yang kedua adalah jodoh, yang ketiga adalah kematian, wafatnya seseorang, yang keempat adalah akhir nasib baik atau buruk. Allah yang tentukan di situ, dan Allah tentukan dia menjadi ahli neraka atau ahli surga. Kemudian qadarullah, hamba ini Allah takdirkan dia menjadi seorang ahli neraka. Maka malaikat yang mengetahui hal ini kasihan kepada hamba ini. Kemudian qadarullah dia mendatangi hamba tersebut, wallahu a'lam, dengan cara menyamar dan menjadi manusia atau menyampaikan dengan pesan tersirat. Dia mengatakan kepada hamba, wahai hamba Allah, kamu ini sudah bersujud bertahun-tahun, sudah menghamba kepada Allah bertahun-tahun, tapi Allah takdirkan kau menjadi ahli neraka, sia-sia saja. Tapi kata hamba ini, yang kemudian jawaban ini diabadikan oleh para ahli sejarah. Kata dia, aku bersujud kepada Allah, aku menghamba kepada Allah, melakukan kebaikan kepada Allah, bukan karena takut kepada nerakanya Allah, bukan karena aku berharap untuk masuk ke surganya Allah. Aku menghamba kepada Allah, aku bersujud kepada Allah, tulus ikhlas untuk mengagungkan nama Allah SWT. Ibarat seorang bayi yang meminta kasih sayang dari ibunya, meminta pelukan hangat dari ibunya. Qadarullah, jawaban ini yang kemudian mengguncang arsy-Nya Allah. Kemudian Allah jadikan dia yang sebelumnya menjadi ahli neraka, Allah ganti menjadi ahli surga. Masya Allah. Allah bukan tidak tahu, Allah itu maha tahu. Dia ingin masih tahu kepada kita yang tidak tahu, kepada para malaikat. Wahai para malaikat, ini ada hambaku yang seperti ini, yang memang tulus ikhlas padaku untuk menghamba padaku, bukan karena takut kepada nerakaku, bukan karena berharap masuk pada surgaku, tapi memang meminta kasih sayangku, meminta cintaku. Maka wajar sih jika Allah SWT berkata, nahnu a'lamu ma ta'lamun. Saat malaikat protes kepada Allah, wahai Allah SWT, kenapa kau ciptakan manusia yang mereka kelak akan menghancurkan, akan merusak bumi ini? Kata Allah, nahnu a'lamu ma ta'lamun. Aku lebih tahu kepadamu, wahai para malaikat. Aku tahu bahwa ada hamba-hambaku yang seperti ini, yang memang dia itu ikhlas untuk menghamba kepada aku.
sujud kepadaku, bukan karena takut kepada nerakaku atau kepada berharap kepada surgaku. Ibarat air asi itu hanyalah pahala yang diberikan oleh Allah Taala. Maka pahala itu hanya bonus yang kita cari sebagai hambanya. Kita merendah seperti seorang bayi yang meminta kasih sayang dari ibunya, meminta cinta dari ibunya. Maka semoga ini menjadi tolak ukur bagi kita, menjadi barometer bagi kita untuk meneruskan niat kita. Apakah kita selama ini menghamba kepada Allah, meminta imbalan pahala, takut kepada surganya, takut kepada nerakanya Allah? Maka semoga ini menjadikan meluruskan niat kita bahwa kita bersujud kepada Allah untuk mengagungkan Allah SWT, untuk mengharap cintanya, mengharap kasih sayangnya Allah SWT. Apalagi di bulan Ramadan kali ini, semoga kita menjadi yang diharapkan Allah SWT di dalam alamnya, dalam Qur'annya. La'allakum tattaqun, kata Allah, agar kalian menjadi pribadi yang bertakwa. Ramadan ini ibarat sebuah sekolah yang dimana kita digembleng, kita dididik untuk menjadi pribadi yang bertakwa, agar kalian nanti keluar dalam Ramadan ini mempunyai ijazah takwa, yang menjadi pribadi yang lebih takut kepada Allah SWT dan berharap kepada cintanya Allah SWT. Mungkin yang sedikit ini bisa memotivasi diri kita dan meluruskan niat kita untuk tulus ikhlas menjalankan ibadah-ibadah kita di bulan Ramadan kali ini. Apalagi billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.